Seorang ibu tunggal, lelah dan tidak punya tempat tinggal, tertidur di tangga sebuah rumah mewah. Dia tidak tahu bahwa pemilik sebenarnya diam-diam mengamatinya dari jendela. Semua berubah ketika dia melihat anak kembar 3 di sampingnya, anak-anak, yang merupakan salinan sempurna dirinya. Terkejut, dia segera turun dan apa yang dia temukan malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Ratna Kusuma menggenggam erat tali tas belanjanya yang sudah robek, berusaha untuk tidak menimbulkan suara saat menyelimuti ketiga putranya di sudut paling terlindung dari tangga marmer itu. Anak-anak kecil itu kelelahan setelah seharian berjalan, mencari tempat berteduh, tertidur dengan cepat, tidak menghiraukan dinginnya malam Jakarta dan kerasnya batu di bawah tubuh mungil mereka. Namun Ratna tetap waspada. Matanya terus mengawasi gerakan mobil-mobil mewah yang lewat, suara gerbang otomatis yang terbuka dan tertutup, serta ancaman konstan akan diusir seperti sampah manusia dari depan gedung apartemen mewah di kawasan Menteng. Ini sejak diberhentikan dari pekerjaannya di PT Nusantara Digital, dan kemudian ditolak untuk mendapatkan bantuan sosial karena kesalahan sistem. Hidupnya berubah menjadi rangkaian improvisasi dan penghinaan. Tangga marmer yang dingin, mewah, dan sunyi ini adalah tempat berlindung terdekat yang bisa ia dapatkan selama berhari-hari. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa dari lantai 2 mansion mewah itu, seseorang sedang mengawasinya. Bekerja hingga larut malam adalah bagian dari rutinitas Aryo Wicaksono. Namun malam itu, sesuatu menahannya di jendela. Gambaran wanita itu yang memeluk ketiga anak laki-laki, yang terlihat sangat mirip satu sama lain, dan dengannya mengaktifkan sesuatu yang tidak bisa ia namakan. Tidak mungkin untuk tidak memperhatikan kemiripan mereka, fitur wajah yang khas, warna kulit, cara mengerutkan dahi saat tidur. Bagaimana itu mungkin? Apakah hanya kebetulan? Aryo adalah salah satu pengusaha teknologi terkemuka di Jakarta. Mansionnya yang megah di kawasan elit Menteng adalah simbol kesuksesannya. 10 tahun yang lalu, ia mendirikan Wicaksono Tech, perusahaan yang kini menguasai pasar aplikasi finansial di seluruh Indonesia. Namun, di balik kesuksesan bisnisnya, Aryo hidup dalam kesendirian. Tidak ada keluarga yang menunggunya pulang. Tidak ada tawa anak-anak yang memenuhi rumahnya yang luas. Keesokan paginya, Ratna terbangun oleh suara mobil mewah berhenti di depan gerbang. Seorang petugas keamanan muncul, bukan untuk mengusirnya, tetapi untuk menawarkan kopi. Sebuah gerakan sederhana, tetapi syarat dengan niat halus. Dengan enggan Ratna menerimanya. Anak-anak yang kelaparan melahap roti hangat dengan cepat. Petugas keamanan itu kembali keesokan harinya dan hari berikutnya. Dengan makanan, air, kadang-kadang pakaian anak-anak. Ratna tidak bertanya. Terlalu banyak harga diri. Tapi ketidaknyamanan tetap ada. Dia merasakan mata tak terlihat dari mansion itu mengawasinya, mengamati, menunggu. Sampai suatu pagi yang mendung, gerbang itu terbuka. Dan Aryo muncul tinggi, postur tegap jas gelap, tatapan penuh urgensi dan kebingungan. Dia mendekati perlahan, seperti seseorang mendekati sesuatu yang rapuh. Kemudian, tanpa basa-basi, ia bertanya, "Apakah mereka anak-anakku?" Ratna membeku, perutnya terasa mual. Melarikan diri? Bagaimana dengan 3 anak? Bagaimana menyangkal masa lalu yang selalu coba ia kubur? Wajah Reza, putra sulungnya yang berusia 5 tahun, mulai berkerut pertanda ia akan menangis. Ratna dengan lembut mengelus. Rambut anak itu berbisik menenangkan sambil matanya tidak lepas dari sosok pria di hadapannya. Budi yang baru 4 tahun masih tertidur lelap di pangkuannya, sementara Dani si bungsu berusia 3 tahun mengintip malu-malu dari balik tubuh ibunya. "Kenapa Bapak berpikir begitu?" tanya Ratna akhirnya. Suaranya tenang meski jantungnya berdebar kencang. Aryo tidak langsung menjawab. Matanya beralih dari Ratna ke anak-anak, mengamati dengan seksama setiap detail wajah mereka. "Aku melihatmu dari jendela kamarku," katanya akhirnya. "Dan aku melihat diriku dalam wajah mereka." Sebuah tawa pahit terlepas dari bibir Ratna. "Dan sekarang setelah 5 tahun, Bapak tiba-tiba peduli?" "Aku tidak tahu," jawab Aryo jujur.
Aku bahkan tidak tahu kita pernah. PT Nusantara Digital 5 tahun lalu, kata Ratna. Suaranya datar. Aku asisten administratif di Departemen Pemasaran. Bapak adalah konsultan yang datang untuk proyek transformasi digital. Aryo terlihat terkejut. Ingatan samar mulai muncul di benaknya. Sebuah pesta perusahaan. Seorang wanita muda yang cerdas dengan tawa yang menular. Semalaman berbincang tentang masa depan teknologi dan impian mereka. Lalu, pertemuan APEC di balik. Lanjut Aryo perlahan, aku harus berangkat mendadak keesokan harinya. Ratna mengangguk dan tidak pernah kembali ke kantor itu lagi. Dalam keheningan yang menyusul, Budi terbangun dan mulai merengek kelaparan. Dani, yang sedari tadi mengamati, tiba-tiba berkata dengan suara kecilnya, "Ibu, aku lapar." Melihat keadaan ini, Aryo bertindak cepat. "Bolehkah aku menawarkan sarapan? Ada restoran keluarga di ujung jalan ini." Ratna ragu-ragu. Perutnya sendiri berbunyi, mengingatkan bahwa ia belum makan dengan benar selama 2 hari. Tapi membawa anak-anaknya ke restoran bersama. Pria yang mengklaim sebagai ayah mereka? Hanya sarapan, kata Aryo seolah membaca pikirannya. Di tempat umum, kau bisa pergi kapan saja jika merasa tidak nyaman. Dengan enggan, Ratna mengangguk. Untuk anak-anaknya, ia bersedia mengesampingkan kebanggaannya. Untuk makanan hangat dan tempat duduk yang nyaman, ia bersedia menghadapi masa lalu yang selalu berusaha ia hindari. Di restoran, Ratna mengawasi anak-anaknya yang makan dengan lahap, sementara Aryo duduk canggung di seberangnya. Ada banyak pertanyaan di matanya, tapi ia menahan diri, memberi ruang bagi keluarga kecil itu untuk menikmati makanan mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Aryo akhirnya, suaranya lembut. "Bagaimana kalian bisa berakhir di tangga rumahku?" Ratna menarik napas panjang. Ini pertanyaan yang ia takuti. Bagaimana menjelaskan jatuhnya seseorang dari kehidupan yang stabil ke ketidakpastian yang mengerikan? "Aku bekerja di PT Garuda Kreatif selama 3 tahun terakhir," mulai Ratna. "Bulan lalu, perusahaan mengalami restrukturisasi. Departemen administrasi dihapus. Aku kehilangan pekerjaan." Aryo mengangguk, familiar dengan logika korporat yang dingin. "Dan tidak ada pesangon?" "Ada," jawab Ratna, "tapi tidak cukup. Apartemen sewaan kami mahal, biaya sekolah anak-anak. Lalu Dani sakit, butuh perawatan." Dia menunjuk si bungsu yang terlihat lebih pucat dari kakak-kakaknya. "Ketika aku mencoba mendaftar bantuan sosial, sistem komputer menolakku. Katanya aku masih tercatat sebagai karyawan aktif. Bug dalam sistem. Aku mengajukan banding tapi prosesnya lama. Sementara itu, uang habis. Pemilik apartemen mengusir kami." Aryo mendengarkan dengan seksama. Dadanya terasa sesak. Di Indonesia, menjadi orang tua tunggal tanpa sistem pendukung bisa menjadi perjuangan yang brutal. Apalagi dengan 3 anak kecil. "Dan keluargamu?" tanya Aryo hati-hati. Ratna tersenyum sedih. "Ayahku meninggal saat aku SMA. Ibu di Surabaya sakit stroke. Saudaraku merawatnya. Aku tidak bisa membebani mereka dengan 3 anak tambahan." Saat mereka berbicara, Reza, yang sedari tadi diam, tiba-tiba menatap Aryo dengan mata yang sama, persis dengan matanya sendiri. "Bapak siapa?" tanya anak itu polos. Pertanyaan sederhana itu menggantung di udara. Ratna menegang. Aryo terdiam. Bagaimana menjawab pertanyaan semacam itu? "Bapak adalah teman ibu," jawab Aryo akhirnya. Matanya mencari persetujuan Ratna. Ratna tidak mengoreksi. Tidak sekarang. Tidak di depan anak-anak, tapi dalam dirinya badai emosi bergejolak. 5 tahun berjuang sendiri. 5 tahun membesarkan 3 anak laki-laki tanpa bantuan. 5 tahun menyembunyikan kebenaran tentang asal-usul mereka. Dan sekarang, pria itu, ayah biologis mereka, duduk di hadapannya, menawarkan sarapan dan pertanyaan-pertanyaan. Haruskah ia membiarkannya masuk ke dalam kehidupan mereka? Atau haruskah ia melindungi anak-anaknya dari kemungkinan ditinggalkan lagi? Saat matahari Jakarta semakin tinggi, bayang-bayang kedua orang dewasa itu saling berseberangan di meja restoran. Keduanya tahu bahwa setelah pertemuan ini, tidak ada yang akan sama lagi. Rahasia telah terungkap.
Kebenaran telah menunjukkan wajahnya, dan entah mereka siap atau tidak, takdir keluarga yang terpisah ini kini saling bertautan kembali. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak satu pun dari mereka yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, tangga marmer itu telah menjadi awal dari sebuah kisah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dalam 3 hari berikutnya, Aryo menyewa sebuah kamar hotel sederhana, namun bersih di kawasan Menteng untuk Ratna dan anak-anaknya. Ia melakukannya dengan halus tanpa memaksa, hanya menawarkan atap sementara sampai mereka menemukan solusi yang lebih permanen. Ratna, setelah pertimbangan panjang dan melihat kondisi Dani yang semakin lemah, akhirnya menerima. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya yang membutuhkan tempat tidur nyaman dan kamar mandi bersih. Sore itu, saat anak-anak tertidur lelap di atas kasur yang empuk, mungkin untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Ratna dan Aryo duduk di balkon kecil kamar hotel, secangkir teh hangat di tangan masing-masing. "Kita perlu bicara," kata Aryo. Suaranya serius, tentang 5 tahun yang lalu. Ratna mengangguk perlahan, tidak ada gunanya lagi menghindar. "Apa yang ingin kau ketahui?" "Semuanya," jawab Aryo. "Mengapa kau tidak mencariku saat tahu kau hamil?" Ratna tertawa kecil, tapi tawanya pahit. "Mencariku? Dengan cara apa? Kau pergi begitu saja, tanpa nomor kontak, tanpa alamat email. Yang ku tahu hanyalah namamu, Aryo Wicaksono, konsultan teknologi. Ketika aku bertanya ke kantor, mereka bilang kontrakmu sudah selesai dan kau kembali ke Singapura." Aryo mengerutkan kening. "Aku memang pindah ke Singapura setelah itu untuk mengembangkan perusahaanku." Tapi dia berhenti sejenak, menarik napas. "Aku seharusnya meninggalkan kontak. Aku minta maaf." "Terlambat untuk itu sekarang," balas Ratna, menyesap tehnya. "Lagi pula waktu itu kita hanya bertemu sekali di pesta penutupan proyek, satu malam yang, tidak direncanakan. Aku tidak berharap apa-apa darimu. Tapi tetap saja mereka anakku." Aryo bersikeras, suaranya bergetar. "Dan kau membesarkan mereka sendiri selama 5 tahun. Itu tanggung jawab yang seharusnya kita bagi." Ratna menatapnya lama, mencoba membaca pria yang duduk di hadapannya. Apakah dia benar-benar peduli atau hanya merasa bersalah? "Mereka baik-baik saja selama ini. Kami baik-baik saja." "Baik-baik saja sampai kau tidur di tangga rumahku?" tanya Aryo. Tidak bermaksud menyakiti, tapi pertanyaannya menohok. Keheningan menyelimuti mereka. Di kejauhan, lampu-lampu Jakarta mulai berkedip, menandakan malam telah datang. Deru kendaraan di jalan raya terdengar samar-samar, seperti latar belakang bagi drama yang sedang berlangsung di balkon kecil itu. "Aku ingin melakukan tes DNA," kata Aryo akhirnya, mengejutkan Ratna. "Bukan karena aku meragukan kata-katamu, tapi jika aku akan mengambil tanggung jawab ini, dan aku ingin melakukannya, aku perlu kepastian hukum." Ratna menegang. "Untuk apa? Kau ingin merebut mereka dariku?" Aryo menggeleng cepat. Tidak sama sekali. Aku hanya ingin membantu. Secara finansial tentu saja, tapi juga aku ingin mengenal mereka. Aku ingin menjadi bagian dari hidup mereka." Setelah 5 tahun, Ratna tertawa pahit. "Mereka bahkan tidak tahu siapa ayah mereka. Bagaimana kau akan menjelaskan tiba-tiba muncul dalam hidup mereka?" "Pelan-pelan," jawab Aryo. "Kita bisa memulai sebagai teman. Biarkan mereka terbiasa denganku terlebih dahulu. Dan sementara itu," dia ragu sejenak, "aku ingin menawarkan sebuah apartemen untukmu dan anak-anak. Tempat yang layak, di mana mereka bisa tumbuh dengan baik, dekat dengan sekolah yang bagus." Mata Ratna melebar. "Aku tidak butuh belas kasihanmu, Aryo." "Ini bukan belas kasihan," bantah Aryo. "Ini tanggung jawabku. 5 tahun yang hilang yang tidak bisa kukembalikan. Setidaknya biarkan aku melakukan hal yang benar mulai sekarang." Dari dalam kamar terdengar suara batuk kecil. Dani, si bungsu, terbangun dari tidurnya. Ratna bergegas masuk, diikuti oleh Aryo. Anak laki-laki kecil itu terbaring di tempat tidur, wajahnya sedikit pucat, napasnya berat.
Dia butuh pemeriksaan dokter, kata Aryo, mengamati kondisi anak itu. Bolehkah aku memanggil dokter pribadiku untuk memeriksanya? Ratna yang sedang mengelus dahi Dani dengan lembut, terdiam sejenak. Kebanggaannya berperang dengan kebutuhan anaknya. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Baiklah. Dalam 1 jam, dokter. Widya, seorang dokter anak terkenal di Jakarta, tiba di kamar hotel. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dia menyimpulkan bahwa Dani menderita asma yang diperburuk oleh kondisi lingkungan yang tidak stabil. Dia membutuhkan pengobatan rutin dan lingkungan yang bersih, kata Dr. Widya. Sebaiknya hindari tempat-tempat berdebu atau lembab. Setelah dokter pergi, Aryo dan Ratna kembali ke balkon. Malam semakin larut, tapi keduanya tahu bahwa percakapan mereka belum selesai. Terima tawaranku, kata Aryo, suaranya lembut tapi tegas. Bukan untukku, untuk mereka, terutama Dani. Ratna menatap ke dalam kamar, di mana ketiga putranya tidur dengan damai. Berapa lama dia bisa memberikan mereka kehidupan yang stabil dengan kondisinya sekarang? Berapa lama sebelum Dani sakit parah karena kondisi hidup yang tidak menentu? Dengan syarat, kata Ratna akhirnya, aku tidak ingin anak-anak tahu bahwa kau ayah mereka. Belum, biarkan mereka mengenalmu dulu. Aryo mengangguk, meskipun ada kilatan kekecewaan di matanya. Dan syarat yang lain, aku ingin mencari pekerjaan. Aku tidak ingin hidup dari bantuanmu selamanya. Tentu saja Aryo setuju. Aku bahkan bisa membantu dengan koneksi-koneksiku. Tidak, Ratna menolak tegas. Aku akan mencarinya sendiri, dengan caraku sendiri. Aryo tersenyum kecil, ada kekaguman dalam matanya. Kau wanita yang kuat, Ratna. Tidak heran anak-anak kita tumbuh dengan baik meskipun dalam kesulitan. Kata-kata anak-anak kita terasa asing di telinga Ratna. Selama 5 tahun mereka adalah anak-anakku, hanya miliknya. Sekarang ada orang lain yang mengklaim bagian dari mereka. Perasaannya campur aduk. Keesokan harinya, tes DNA dilakukan dengan sampel air liur. Hasilnya akan keluar dalam seminggu. Sementara itu, Aryo meminta asistennya, Anita Pertiwi, untuk menemukan apartemen yang cocok untuk Ratna dan anak-anak. Anita adalah wanita berusia 30 tahunan dengan intuisi tajam dan empati yang dalam. Dari awal dia merasakan ada yang tidak biasa dengan permintaan mendadak bosnya ini. Tidak biasanya Aryo peduli dengan orang asing, apalagi sampai menyediakan apartemen dan dokter pribadi. Jika saya boleh tahu, siapa mereka sebenarnya, Pak? Tanya Anita saat mereka memeriksa beberapa pilihan apartemen di daerah Kemang. Aryo menatap asistennya lama. Selama 7 tahun Anita telah menjadi tangan kanannya, orang kepercayaannya. Jika ada yang bisa ia percaya dengan rahasia ini, itu adalah Anita. Mereka keluargaku, jawab Aryo akhirnya. Anak-anak itu kemungkinan besar adalah anak-anakku. Mata Anita melebar, tapi dengan cepat dia mengendalikan ekspresinya. Saya mengerti. Dan ibu mereka? Ratna, kami bertemu 5 tahun lalu. Aku tidak tahu dia hamil saat aku pindah ke Singapura. Anita mengangguk. Banyak hal menjadi jelas sekarang. Jadi itu sebabnya Bapak sangat tergesa-gesa dengan semua ini. Aku telah melewatkan 5 tahun, Anita. 5 tahun pertama hidup mereka. Aku tidak ingin melewatkan hari lagi. Percakapan mereka terhenti ketika ponsel Aryo berdering. Itu dari Ratna. Suaranya panik di telepon. Dani demam tinggi, dia tidak berhenti batuk. Aku akan segera ke sana dengan dokter, jawab Aryo cepat, mengakhiri panggilan dan berbalik ke Anita. Tolong hubungi Dr. Widya, katakan ini darurat. Sementara Aryo bergegas kembali ke hotel, Anita terdiam sejenak, memikirkan situasi yang sedang berkembang. Sebagai asisten Aryo, dia mengetahui banyak rahasia perusahaan, termasuk fakta bahwa Dewan Direksi PT Wicaksono Tech sedang merencanakan sesuatu di belakang Aryo. Jika mereka mengetahui tentang keluarga rahasia ini, itu bisa menjadi senjata yang kuat untuk menekan Aryo, terutama dengan isu citra publik yang sedang sensitif. Anita membuat catatan mental untuk menjaga informasi ini tetap rahasia. Di hotel, Aryo menemukan Ratna memeluk Dani yang menggigil, sementara Reza dan Budi menonton dengan mata ketakutan dari sudut kamar. Dr. Widya tiba tidak lama kemudian dengan
segera memeriksa Dani dan memberikan pengobatan darurat. Dia perlu dibawa ke rumah sakit, kata dokter itu tegas. Infeksi paru-paru awal diperburuk oleh asmanya. Tanpa ragu, Aryo membawa mereka semua ke Rumah Sakit Internasional Jakarta. Ratna, yang belum pernah memasuki rumah sakit swasta sekelas itu, merasa tidak nyaman dengan kemewahan dan efisiensinya. Tapi keselamatan Dani adalah prioritas. Setelah Dani dirawat dan kondisinya stabil, Aryo menemukan Ratna di koridor rumah sakit, tatapannya kosong ke lantai berkilau. "Terima kasih," kata Ratna lirih. "Untuk semua ini." Aryo menggeleng. "Ini yang seharusnya kulakukan. Aku hanya menyesal tidak ada di sana selama 5 tahun terakhir." Mereka terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri, hingga Aryo memecah keheningan. "Ratna, tentang apartemen itu. Aku ingin kalian pindah segera setelah Dani pulih. Aku sudah menyiapkan semuanya. 3 kamar, dekat dengan taman kota, sekolah yang bagus di sekitarnya." Ratna menatapnya lama. Ada banyak pertanyaan dalam tatapannya. Apakah dia bisa mempercayai pria ini? Apakah semua kebaikan ini tulus? Atau akankah dia menghilang lagi suatu hari nanti meninggalkan luka yang lebih dalam? "Baiklah," katanya akhirnya. Untuk anak-anak, yang tidak mereka sadari adalah bahwa percakapan mereka tidak berlangsung privat. Di ujung koridor, seorang pria berjas hitam dengan diam mengambil foto mereka dengan telepon genggam. Pria itu adalah Hendra Gunawan, wakil direktur PT Wicaksono Tech, yang telah lama ingin mengambil alih posisi Aryo. 1 minggu kemudian, tes DNA menunjukkan hasil positif. Aryo adalah ayah biologis dari Reza, Budi, dan Dani. Berita itu meskipun sudah diduga, tetap mengejutkan kedua belah pihak. Bagi Aryo, itu adalah konfirmasi resmi bahwa dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ditolak. Bagi Ratna, itu adalah pengingat bahwa kehidupan mereka telah berubah selamanya. Saat mereka bersiap pindah ke apartemen baru, Aryo menyodorkan sebuah dokumen pada Ratna. "Apa ini?" tanya Ratna, mengambil kertas itu dengan hati-hati. "Perjanjian," jawab Aryo, "tentang bantuan finansial, pendidikan anak-anak, dan juga kunjunganku." Ratna membaca dokumen itu dengan teliti. Semuanya tampak adil dan masuk akal. Tidak ada tuntutan yang berlebihan, tidak ada syarat yang mencurigakan. Namun ada satu klausa kecil di halaman terakhir yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sesuatu tentang kewajaran dan stabilitas lingkungan untuk anak-anak. "Apa maksud bagian ini?" tanya Ratna, menunjuk klausa tersebut. Aryo menggeleng. "Hanya formalitas hukum. Pengacaraku memasukkannya sebagai standar prosedur. Tidak perlu dikhawatirkan." Dengan ragu, Ratna menandatangani dokumen itu. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa klausa kecil itu, yang tampaknya tidak berbahaya, akan menjadi ancaman terbesar bagi keluarga mereka di masa depan. Apartemen di kawasan Kemang itu jauh melampaui apa yang pernah Ratna bayangkan. Dengan 3 kamar tidur, ruang tamu luas dengan jendela dari lantai hingga langit-langit, dapur modern, dan balkon yang menghadap ke taman kota, tempat ini seperti dunia yang berbeda dari kehidupan yang mereka jalani selama berbulan-bulan terakhir. Anak-anak, terutama Reza dan Budi, berlarian dengan gembira di ruangan yang luas, sementara Dani, yang masih lemah pasca perawatan di rumah sakit, duduk di sofa empuk dengan senyum kecil di wajahnya. "Ibu, kamar mandinya ada 2, seru Reza dengan mata berbinar. "Dan ada bak mandi besar." Ratna tersenyum, melihat kegembiraan putra sulungnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat anak-anaknya sebahagia ini. Namun di balik senyumnya, ada kekhawatiran yang menggelayut. Semua kemewahan ini, apartemen, perabotan, mainan anak-anak yang tiba-tiba muncul, datang dengan harga. Bukan harga finansial, tapi harga emosional. Ketergantungan pada Aryo, pria yang hingga beberapa minggu lalu adalah orang asing bagi mereka. "Nyaman dengan tempat barumu?" tanya Anita yang membantu mereka pindah. Wanita itu telah menjadi penghubung antara Ratna dan Aryo, mengatur segala sesuatu dari perabotan hingga pendaftaran sekolah untuk anak-anak. "Terlalu nyaman," jawab Ratna jujur. "Rasanya seperti tidak nyata." Anita tersenyum penuh pengertian. "Pak Aryo ingin yang terbaik untuk kalian.
Dia merasa telah kehilangan banyak waktu. Dan sekarang dia ingin membeli waktu itu kembali dengan semua ini? Ratna menunjuk ke sekeliling apartemen. Tidak adil menilainya seperti itu, kata Anita lembut. Dia benar-benar peduli. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya, begitu terfokus pada sesuatu selain pekerjaan. Ratna tidak menjawab. Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan perasaannya yang kompleks? Di satu sisi dia bersyukur atas bantuan Aryo. Di sisi lain ada rasa takut. Takut menjadi tergantung. Takut anak-anaknya terlalu lekat pada sosok yang mungkin suatu hari akan meninggalkan mereka lagi. Suara bel apartemen memecah lamunannya. Anita bergegas membuka pintu, dan di sana berdiri Aryo dengan beberapa kantong belanja. Aku membawa makan malam, katanya, mengangkat kantong-kantong itu, dan beberapa buku untuk anak-anak. Reza dan Budi langsung berlari menyambut Aryo. Kegembiraan terpancar di wajah mereka. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka telah terbiasa dengan kehadiran Paman Aryo yang sering membawa mainan dan makanan enak. Bahkan Dani yang biasanya pemalu sekarang tersenyum kecil saat melihat Aryo. Makan malam berlangsung dengan suasana yang hangat, namun sedikit canggung. Aryo berusaha keras terlibat dalam percakapan dengan anak-anak, bertanya tentang hari mereka, tentang buku-buku yang mereka sukai. Sementara Ratna lebih banyak diam, mengamati interaksi mereka dengan perasaan yang campur aduk. Setelah makan malam, saat anak-anak sibuk dengan buku-buku baru mereka, Aryo mengajak Ratna berbicara di balkon. Aku telah mendaftarkan Reza dan Budi di Sekolah Internasional Jakarta, kata Aryo tanpa basa-basi. Mereka bisa mulai minggu depan. Mata Ratna melebar. Sekolah internasional? Aryo, itu sekolah termahal di Jakarta. Mereka pantas mendapatkannya, jawab Aryo tegas. Dan jangan khawatir soal biaya, itu tanggung jawabku. Kau tidak bisa terus-menerus mengambil keputusan sepihak seperti ini, protes Ratna. Mereka anak-anakku. Aku ibu mereka. Dan aku ayah mereka, balas Aryo. Suaranya sedikit meninggi sebelum dia mengendalikan diri. Maaf, aku ingin melakukan yang terbaik untuk mereka. Dengan memanjakan mereka, dengan menunjukkan dunia mewah yang mungkin suatu hari akan diambil kembali dari mereka. Aryo terlihat terluka oleh kata-kata itu. Apakah itu yang kau pikirkan tentangku, bahwa aku akan meninggalkan mereka lagi? Ratna tidak menjawab. Tapi matanya mengatakan segalanya. Aku tidak akan pergi kemanapun, Ratna, kata Aryo, suaranya melembut. Mereka adalah anak-anakku, dan aku berjanji akan selalu ada untuk mereka. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Di kejauhan, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Baiklah, kata Ratna akhirnya, tapi dengan satu syarat. Aku ingin dilibatkan dalam setiap keputusan tentang mereka. Tidak ada lagi kejutan seperti ini. Aryo mengangguk, lega. Tentu. Dan ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan, tentang pekerjaanmu. Aku sudah mulai mencari, kata Ratna defensif. Beberapa perusahaan telah merespons lamaranku. Aku tahu. Dan itu bagus, Aryo tersenyum. Tapi aku punya tawaran. Bukan di perusahaanku, jangan khawatir. Tapi temanku memiliki perusahaan penerbitan kecil yang sedang mencari editor. Dengan latar belakangmu di bidang administrasi dan ketelitianmu, aku pikir kau akan cocok. Ratna tertegun. Dia memang selalu menyukai buku dan pernah bermimpi bekerja di industri penerbitan. Tapi bagaimana Aryo bisa tahu? Anita menceritakan padaku bahwa kau selalu membaca saat istirahat makan siang di kantor dulu. Aryo menjawab pertanyaan tak terucapnya. Dan aku melihat koleksi bukumu di kamar hotel. Ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam diri Ratna, campuran, antara terkejut karena Aryo memperhatikan detail kecil tentang dirinya, dan sedikit jengkel karena dia merasa diselidiki. Aku akan memikirkannya, jawab Ratna akhirnya. Terima kasih atas tawarannya. Ketika Aryo berpamitan malam itu, ada momen canggung saat dia ragu-ragu di depan pintu, seolah ingin memeluk Ratna, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Sebagai gantinya, dia hanya mengangguk singkat dan pergi. Setelah Aryo pergi dan anak-anak tertidur, Ratna duduk sendirian di ruang tamu yang luas itu, merenungkan betapa cepat hidup mereka berubah. Dari tidur di tangga marmer ke apartemen mewah,
Di Kemang, dari kelaparan ke lemari yang penuh makanan, dari ketidakpastian ke keamanan atau hanya ilusi keamanan. Keesokan paginya saat Ratna sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak, bel apartemen berbunyi. Berpikir itu mungkin Anita, dia membuka pintu tanpa ragu. Tapi yang berdiri di sana bukan Anita, melainkan seorang pria tua dengan senyum ramah dan sekeranjang buah-buahan. "Selamat pagi," sapa pria itu. "Saya Pak Hamzah, tetangga sebelah. Hanya ingin menyambut tetangga baru." Ratna menerima keranjang buah itu dengan senyum tulus pertama sejak mereka pindah. "Terima kasih, Pak. Saya Ratna, dan itu anak-anak saya, Reza, Budi, dan Dani." Pak Hamzah, seperti yang mereka ketahui kemudian, adalah seorang pensiunan profesor sastra yang tinggal sendiri sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Pribadinya yang hangat dan cerita-ceritanya yang menarik dengan cepat memenangkan hati anak-anak. "Anak-anakmu luar biasa," kata Pak Hamzah pada Ratna suatu sore saat mereka duduk di taman apartemen mengawasi anak-anak bermain, terutama Reza. Dia memiliki imajinasi yang luar biasa. Ratna tersenyum bangga. Dia suka sekali membaca. Setiap malam dia meminta dibacakan cerita. "Kau tahu, aku punya banyak buku cerita anak-anak yang sudah lama tersimpan," kata Pak Hamzah. "Buku-buku anakku dulu. Mereka sekarang tinggal di Australia. Mungkin Reza dan adik-adiknya ingin meminjamnya?" Dan begitulah Pak Hamzah menjadi sosok kakek yang tidak pernah dimiliki anak-anak Ratna. Setiap sore, mereka berkunjung ke apartemennya untuk mendengarkan cerita. Kadang-kadang dia mengajari mereka menulis puisi sederhana atau menggambar. Kehadiran Pak Hamzah membawa keseimbangan yang dibutuhkan dalam kehidupan baru mereka. Sementara itu, hubungan Ratna dan Aryo tetap rumit. Aryo mengunjungi anak-anak 3 kali seminggu. Biasanya membawa hadiah atau mengajak mereka ke tempat-tempat menarik seperti museum atau taman bermain. Ratna bisa melihat betapa kerasnya Aryo berusaha, betapa dia ingin menebus waktu yang hilang. Tapi ada jurang tak terlihat di antara mereka yang sulit dijembatani. Suatu hari, setelah kunjungan rutin Aryo, Ratna menemukan Dani menangis di kamarnya. "Ada apa, sayang?" tanya Ratna duduk di tepi tempat tidur anak bungsunya. "Kenapa Paman Aryo selalu membawa kami pergi?" tanya Dani di antara isak tangisnya. "Apa dia ingin mengambil kami dari ibu?" Pertanyaan polos itu menghantam Ratna seperti pukulan di dada. Bagaimana menjelaskan situasi kompleks ini pada anak berusia 3 tahun? "Tidak, sayang," jawab Ratna lembut memeluk Dani. "Paman Aryo hanya ingin berteman dengan kalian. Dia sangat menyayangi kalian." "Tapi kenapa dia tidak pernah ada sebelumnya? Rizky di sekolah bilang setiap orang punya ayah. Apa Paman Aryo ayah kami?" Ratna membeku. Pertanyaan yang selalu dia takuti akhirnya muncul. "Kita akan bicara tentang itu nanti ya," katanya mencium dahi Dani. "Sekarang sudah waktunya tidur." Setelah Dani tertidur, Ratna menelepon Aryo. Mereka perlu bicara, benar-benar bicara tentang situasi ini. Tentang bagaimana menjelaskan kepada anak-anak siapa sebenarnya Aryo. Tentang masa depan mereka semua. Aryo setuju untuk bertemu di sebuah kafe kecil, tidak jauh dari apartemen Ratna keesokan harinya. Saat Ratna tiba, Aryo sudah menunggu di meja pojok secangkir kopi di hadapannya. "Dani bertanya apakah kau ayahnya," kata Ratna tanpa basa-basi setelah memesan teh. Aryo tampak terkejut, tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi serius. "Apa yang kau katakan padanya?" "Tidak ada, aku belum siap menjawabnya," Ratna mengakui. "Tapi kita tidak bisa terus menunda ini, Aryo. Anak-anak tidak bodoh. Mereka melihat betapa seringnya kau datang hadiah-hadiah perhatianmu." Aryo mengangguk perlahan. "Jadi, kau ingin memberitahu mereka?" "Aku tidak tahu," Ratna menghela napas. "Bagaimana jika mereka marah? Bagaimana jika mereka membenciku karena menyembunyikan kebenaran selama ini? Atau membencimu karena tidak ada selama 5 tahun pertama hidup mereka?" "Anak-anak memiliki kapasitas untuk memaafkan yang jauh lebih besar dari orang dewasa," kata Aryo lembut. "Terutama jika mereka tahu kita berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka sekarang." Keheningan menyelimuti mereka sejenak, keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. "Ada hal lain yang perlu kau ketahui," kata Aryo akhirnya, suaranya serius. "Ada situasi di kantorku.
Dewan direksi sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak yakin apa, tapi Anita mendengar rumor bahwa mereka ingin menggunakan situasi kita untuk menjatuhkanku. Mata Ratna melebar. Apa maksudmu? PT Wicaksono Tech akan melakukan penawaran umum perdana tahun depan. Citra perusahaan sangat penting saat ini. Jika media mengetahui bahwa aku memiliki 3 anak di luar nikah dengan mantan karyawan, jadi kami adalah ancaman bagi karirmu. Tanya Ratna, suaranya dingin. Tidak, bukan begitu, Aryo menggeleng cepat. Aku hanya memperingatkanmu bahwa mungkin akan ada orang yang mencoba mendekatimu, menawarkan uang untuk cerita tentang kita. Aku ingin kau waspada. Ratna menatap Aryo dengan tatapan yang tidak terbaca. Kau tahu, Aryo, kadang-kadang aku bertanya-tanya apa sebenarnya yang kau inginkan dari semua ini. Apakah engkau benar-benar peduli pada anak-anak? Atau apakah ini semua tentang menebus rasa bersalahmu? Atau mungkin hanya tentang melindungi reputasimu? Aryo terlihat terluka oleh kata-kata itu. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Setelah semua yang kulakukan. Justru itu, balas Ratna. Semua yang kau lakukan, apartemen, sekolah, hadiah, itu semua hal-hal, benda-benda material. Tapi apa yang benar-benar dibutuhkan anak-anak adalah kepastian, kehadiran yang konsisten, cinta yang tidak bersyarat. Dan kau pikir aku tidak bisa memberikan itu? Tanya Aryo, suaranya sedikit meninggi. Aku tidak tahu, jawab Ratna jujur. Aku belum mengenalmu cukup baik untuk menilai itu. Kata-kata itu menggantung di udara seperti awan badai. Keduanya tahu bahwa mereka telah mencapai titik kritis dalam hubungan mereka yang rumit. Apakah mereka akan terus berjalan maju bersama demi anak-anak? Atau akankah ketidakpercayaan dan masa lalu menghalangi mereka? Sebelum salah satu dari mereka bisa berbicara lagi, ponsel Ratna berbunyi. Itu dari Pak Hamzah. Dani demam tinggi lagi dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Ratna dan Aryo bergegas pergi. Pertengkaran mereka terlupakan sejenak. Dalam krisis mereka bersatu. Tapi pertanyaan tetap ada. Akankah persatuan sementara ini bertahan saat badai yang sebenarnya datang? Dan badai itu memang akan datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Karena di sudut kafe itu, seorang pria dengan diam-diam mengambil foto mereka. Pria yang sama yang telah mengikuti Aryo selama berminggu-minggu. Pria yang bekerja untuk Hendra Gunawan, yang hanya menunggu waktu yang tepat untuk menggunakan informasi. 3 bulan berlalu dengan cepat. Kehidupan Ratna dan anak-anaknya telah menemukan ritme baru yang nyaman. Reza dan Budi beradaptasi dengan baik di sekolah baru mereka, cepat berteman dan menunjukkan kemajuan akademis yang membanggakan. Dani, meskipun masih harus rutin check-up ke dokter untuk asmanya, tumbuh lebih kuat dan ceria. Ratna sendiri telah menerima tawaran pekerjaan di penerbit kecil yang direkomendasikan Aryo dan menemukan bahwa dia menikmati pekerjaannya sebagai editor. Hubungan Ratna dan Aryo juga mengalami perubahan perlahan. Ketegangan awal mulai mencair, digantikan oleh semacam rasa hormat dan pengertian. Mereka belum memberitahu anak-anak tentang status Aryo sebagai ayah biologis mereka, tapi kehadiran Aryo yang konsisten dalam hidup anak-anak telah membuat mereka nyaman dengannya, terutama Reza yang mulai menganggap Aryo sebagai pahlawannya, selalu bersemangat menceritakan kegiatan sekolahnya pada paman Aryo. Namun, di balik kedamaian ini, ada awan gelap yang perlahan mendekat. Anita semakin khawatir dengan rapat-rapat rahasia yang diadakan oleh Dewan Direksi PT Wicaksono Tech, di mana nama Aryo sering disebut dengan nada yang tidak menyenangkan. Sebagai asisten pribadinya, Anita biasanya diizinkan menghadiri semua rapat, tapi belakangan ini dia sering lupa diundang. Ada sesuatu yang tidak beres, Pak, kata Anita suatu pagi di kantor Aryo. Hendra Gunawan semakin sering bertemu dengan anggota dewan tanpa sepengetahuan Bapak. Aryo menghela napas panjang. Hendra, wakil direkturnya, memang sudah lama berambisi untuk mengambil alih posisinya. Apa menurutmu ini ada hubungannya dengan situasi pribadiku? Anita mengangguk perlahan. Kemungkinan besar. Belakangan ini ada orang yang mencoba mengakses file personalia lama, khususnya untuk tahun di mana Bu Ratna bekerja di perusahaan kita. Aryo mengerutkan dahi. Ini bukan pertanda baik.
Dengan penawaran umum perdana yang semakin dekat, citra perusahaan menjadi sangat penting. Seorang CEO dengan skandal pribadi bisa menjadi alasan yang cukup untuk Dewan Direksi melakukan perubahan kepemimpinan. Kita perlu berhati-hati, kata Aryo. Pastikan semua dokumen terkait Ratna dan anak-anak disimpan dengan aman. Dan mulai sekarang, semua komunikasiku dengan mereka harus melalui saluran pribadi, bukan telepon kantor atau email perusahaan. Baik, Pak, Anita mengangguk. Dan mungkin Bapak juga perlu memberitahu Bu Ratna tentang kemungkinan ini. Aryo terdiam sejenak. Hubungannya dengan Ratna baru saja mulai membaik. Memberitahunya tentang ancaman ini mungkin akan membawa ketegangan baru. Tapi Anita benar, Ratna perlu diperingatkan. Di apartemen Kemang, Ratna sedang menikmati sore yang tenang bersama Pak Hamzah dan anak-anak. Pak Hamzah, yang telah menjadi seperti kakek bagi anak-anak, sedang mengajari mereka membuat wayang kertas sederhana sambil bercerita tentang legenda-legenda Jawa. Dan begitulah, Gatot Kaca terbang tinggi ke langit untuk melawan para raksasa, kata Pak Hamzah, membuat gerakan terbang dengan wayang kertas buatannya, membuat Dani tertawa gembira. Bunyi bel apartemen menginterupsi cerita mereka. Ratna membuka pintu dan menemukan Aryo berdiri di sana. Wajahnya serius. Bisa kita bicara? Tanyanya, mata melirik ke arah anak-anak dan Pak Hamzah. Ratna mengangguk, merasakan kecemasan dalam suara Aryo. Pak Hamzah, bisa tolong jaga anak-anak? Sebentar, saya perlu bicara dengan Pak Aryo. Pak Hamzah tersenyum ramah. Tentu saja, kami masih punya banyak wayang yang harus dibuat, ya kan anak-anak? Ratna mengajak Aryo ke balkon, tempat mereka bisa bicara pribadi. Ada apa? Tanya Ratna. Langsung, ada situasi di perusahaan dimulai Aryo. Sepertinya Hendra, wakil direkturku, sedang mencoba menggunakan informasi tentang kita untuk menjatuhkanku. Mata Ratna melebar. Bagaimana dia bisa tahu tentang kita? Aku tidak yakin. Mungkin dia melihat kita bersama, atau mungkin ada yang memberitahunya. Yang pasti dia sedang menggali informasi tentang masa lalumu di perusahaan. Ratna merasakan ketakutan merayap di punggungnya. Apa yang dia rencanakan? Kemungkinan besar mencoba membuat skandal untuk merusak reputasiku sebelum penawaran umum perdana, jawab Aryo. Jika dia berhasil meyakinkan Dewan bahwa aku adalah risiko bagi citra perusahaan, mereka mungkin akan memintaku mundur. Dan apa hubungannya dengan kami? Tanya Ratna. Suaranya sedikit gemetar. Aryo menatap Ratna lama sebelum menjawab. Mereka mungkin akan mencoba menghubungimu, menawarkan uang untuk berbicara pada media. Atau lebih buruk, dia berhenti sejenak. Mereka mungkin akan mencoba menggunakan klausa dalam perjanjian bantuan kita. Klausa apa? Tanya Ratna. Tiba-tiba, teringat pada bagian dokumen yang membuatnya tidak nyaman. Klausa tentang stabilitas lingkungan untuk anak-anak, jawab Aryo dengan berat. Jika mereka bisa membuktikan bahwa lingkunganmu tidak stabil atau tidak layak, mereka bisa mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak-anak. Wajah Ratna memucat. Mereka tidak bisa melakukan itu. Aku ibu mereka. Secara hukum, dengan DNA yang membuktikan aku ayah biologis mereka, dan dengan klausa itu, mereka punya dasar untuk mencoba, kata Aryo. Suaranya penuh penyesalan. Aku benar-benar minta maaf, Ratna. Aku tidak berpikir jauh saat itu. Pengacaraku yang memasukkan klausa, yaitu, dan aku tidak cukup teliti. Ratna mencengkeram pagar balkon dengan erat, mencoba menenangkan diri. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama-tama, kita perlu berhati-hati. Jangan berbicara dengan siapapun yang mencoba menghubungimu tentang aku atau perusahaan. Dan kedua, Aryo menarik napas dalam. Aku pikir sudah waktunya kita memberitahu anak-anak kebenaran tentang siapa aku sebenarnya. Ratna menatap Aryo dengan terkejut. Sekarang, di tengah semua ini? Justru karena semua ini, jawab Aryo. Jika mereka mencoba memisahkan anak-anak darimu, akan lebih baik jika anak-anak sudah tahu bahwa aku ayah mereka dan bahwa kita bekerja sama sebagai orang tua. Itu akan membuat kasus mereka lebih lemah. Ratna terdiam,
Berbagai emosi berkecamuk dalam dirinya. Ketakutan akan kehilangan anak-anak, kemarahan pada Aryo karena melibatkan mereka dalam situasi ini, kebingungan tentang apa yang terbaik untuk dilakukan. "Beri aku waktu untuk memikirkannya," kata Ratna akhirnya. "Ini bukan keputusan yang bisa diambil terburu-buru." Aryo mengangguk dengan pengertian. "Tentu, tapi kita tidak punya banyak waktu. Penawaran umum perdana dijadwalkan 2 bulan lagi. Jika Hendra ingin bertindak, dia akan melakukannya sebelum itu." Ketika Aryo pergi, Ratna kembali ke ruang tamu dengan pikiran berkecamuk. Pak Hamzah, dengan kearifan yang datang dari pengalamannya, segera menyadari ada yang tidak beres. "Ada masalah?" tanyanya lembut setelah anak-anak tertidur malam itu. Ratna menghela napas. Selama 3 bulan terakhir, Pak Hamzah telah menjadi tempat curhat dan penasehat baginya. Tanpa berpikir 2 kali, Ratna menceritakan situasi yang sedang mereka hadapi. Pak Hamzah mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi. Ketika Ratna selesai, dia terdiam sejenak, memikirkan semuanya. "Apa yang kau inginkan, Ratna?" tanyanya. Akhirnya, "Bukan apa yang terbaik untuk anak-anak atau untuk Aryo atau untuk siapapun, tapi apa yang kau inginkan." Pertanyaan sederhana itu membuat Ratna terpaku. Selama bertahun-tahun, dia telah mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak, jarang memikirkan keinginannya sendiri. Aku ingin anak-anakku bahagia dan aman," kata Ratna akhirnya. "Tapi aku juga ingin mandiri. Aku tidak ingin bergantung pada Aryo selamanya." Dan dia berhenti sejenak. "Aku ingin anak-anak mengenal ayah mereka. Mereka berhak tahu." Pak Hamzah mengangguk perlahan. "Kalau begitu, kurasa kau sudah tahu apa yang harus dilakukan." Keesokan harinya, Ratna menelepon Aryo dan memintanya datang malam itu untuk makan malam bersama. Sudah waktunya untuk berbicara dengan anak-anak. Makan malam itu berlangsung dengan suasana yang tegang namun hangat. Aryo membawa es krim favorit anak-anak untuk pencuci mulut, seolah-olah mengetahui bahwa mereka akan membutuhkan sesuatu yang manis untuk menghadapi percakapan yang akan datang. Setelah makan, saat mereka semua duduk di ruang tamu, Ratna mengambil napas dalam. "Anak-anak, ibu dan paman Aryo ingin berbicara dengan kalian tentang sesuatu yang penting," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. "Apa kita akan pergi ke Dufan lagi?" tanya Budi bersemangat, mengingat kunjungan terakhir mereka ke taman hiburan. Ratna tersenyum kecil. "Bukan, sayang. Ini tentang sesuatu yang lebih penting." Dia melirik Aryo, yang mengangguk memberikan dukungan. "Kalian tahu bahwa setiap anak memiliki seorang ayah dan seorang ibu, kan?" mulai Ratna. Ketiga anak itu mengangguk. Mereka telah mempelajari tentang keluarga di sekolah. "Dan kalian pernah bertanya pada ibu siapa ayah kalian?" lanjut Ratna, jantungnya berdebar kencang. "Selama ini, ibu belum menjawabnya karena ibu sendiri tidak yakin bagaimana menjelaskannya pada kalian." Reza, yang selalu paling peka di antara saudara-saudaranya, menatap Aryo dengan pandangan yang tiba-tiba penuh pengertian. "Apakah Paman Aryo adalah ayah kami?" tanyanya langsung. Ratna dan Aryo saling pandang, terkejut dengan ketajaman. "Anak 5 tahun itu?" "Ya Reza," jawab Aryo lembut. "Aku adalah ayah kalian." Hening sejenak, Budi terlihat bingung. Dani menatap dengan mata lebar dan Reza hanya mengangguk, seolah-olah dia telah menduga hal ini sejak lama. "Tapi kenapa ayah tidak tinggal bersama kita?" tanya Budi akhirnya. "Teman-temanku di sekolah, ayah mereka tinggal bersama mereka." Karena Aryo mencari kata-kata yang tepat. "Karena ayah harus pergi bekerja jauh sekali saat kalian masih bayi. Ayah tidak tahu ibu sedang mengandung kalian. Dan ketika ayah kembali," sambung Ratna, "kalian sudah besar. Kami membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri." Penjelasan sederhana ini tampaknya memuaskan Budi dan Dani, tapi Reza masih menatap mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. "Jadi sekarang kita akan tinggal bersama, seperti keluarga Raffi di sekolah?" tanya Reza. Ratna dan Aryo kembali bertukar pandang. Mereka belum membicarakan sejauh itu. "Untuk saat ini kita akan tetap seperti ini," jawab Ratna hati-hati. "Kalian tinggal dengan ibu, dan ayah akan sering mengunjungi.
Tapi yang penting adalah kita semua adalah keluarga, dan kami berdua sangat menyayangi kalian. Dani, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berlari ke arah Aryo dan memeluknya erat. "Ayah!" serunya, seolah-olah melepaskan kata yang telah lama ingin dia ucapkan. Aryo terkejut oleh gestur spontan itu, memeluk Dani erat, air mata menggenang di matanya. Budi segera mengikuti, melompat ke pangkuan Aryo. Hanya Reza yang tetap di tempatnya, mengamati dengan ekspresi yang lebih kompleks. Ratna mendekati putra sulungnya dan berlutut di hadapannya. "Ada apa sayang? Kau bisa bertanya apapun." Reza menatap ibunya dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. "Apakah ayah akan pergi lagi?" Pertanyaan itu menghantam Aryo seperti pukulan di dada. Dia segera menurunkan Dani dan Budi dengan lembut dan mendekati Reza. "Tidak, Reza," katanya tegas berlutut di samping Ratna. "Ayah tidak akan pergi lagi. Ayah berjanji." Ratna merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya melihat interaksi ini. Ada ketulusan dalam suara Aryo, dalam matanya yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Mungkin, hanya mungkin, dia benar-benar serius dengan janjinya. Malam itu, setelah anak-anak tertidur dengan cerita tentang ayah mereka, yang akhirnya kembali, Ratna dan Aryo duduk di balkon menatap gemerlap lampu Jakarta. "Terima kasih," kata Aryo tulus, "untuk memungkinkan ini terjadi." Ratna mengangguk. Mereka berhak tahu, dan mereka tampaknya menerimanya dengan baik. "Reza," Aryo ragu sejenak. "Dia anak yang luar biasa, begitu peka, begitu cerdas. Dia sangat mirip denganmu," kata Ratna sedikit tersenyum. Bukan hanya secara fisik, tapi juga caranya berpikir, selalu menganalisis, selalu mempertanyakan. Ada momen keheningan yang nyaman di antara mereka, seolah-olah penghalang terakhir telah runtuh. "Jadi, apa langkah kita selanjutnya?" tanya Ratna akhirnya. "Tentang Hendra dan rencana-rencananya." Aryo menghela napas. "Aku akan berbicara dengan pengacaraku besok mencari cara untuk membatalkan klausa itu dalam perjanjian kita, dan..." Dia menatap Ratna lama. "Aku sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari PT Wicaksono Tech." Mata Ratna melebar. "Apa, tapi itu perusahaanmu, kau yang membangunnya dari nol." "Saya, tapi ada hal-hal yang lebih penting dari sebuah perusahaan," kata Aryo, matanya menatap ke arah kamar anak-anak. 10 tahun aku mendedikasikan hidupku untuk perusahaan itu, dan apa yang kudapatkan? Kesuksesan ya, kekayaan tentu. Tapi aku melewatkan 5 tahun pertama hidup anak-anakku. Aku tidak ingin melewatkan lebih banyak lagi." Ratna terdiam, terkejut oleh perubahan dalam diri Aryo. Pria yang dulu terobsesi dengan pekerjaan kini tampak siap melepaskan segalanya demi keluarga. "Jangan mengambil keputusan terburu-buru," kata Ratna akhirnya. "Kita akan menemukan cara lain." Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Hendra Gunawan telah bergerak lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Keesokan paginya, saat Ratna membuka pintu untuk mengambil koran, dia menemukan sebuah amplop besar di depan pintunya. Di dalamnya terdapat salinan perjanjian yang dia tanda tangani dengan Aryo, dengan bagian tentang stabilitas lingkungan disorot terang. Juga ada foto-foto Ratna saat dia masih bekerja di PT Nusantara Digital, foto-foto dia dan Aryo di restoran beberapa minggu lalu, dan bahkan foto anak-anak di sekolah baru mereka. Bersama dengan dokumen-dokumen itu, ada sebuah catatan, pendek. "Temui saya di Cafe Senja pukul 2 siang hari ini. Datang sendiri. Ini tentang masa depan anak-anak Anda. Hendra Gunawan." Dengan tangan gemetar, Ratna meremas catatan itu. Badai yang mereka takutkan akhirnya datang. Cafe Senja di kawasan Kuningan adalah tempat yang elegan, namun tidak terlalu mencolok-cocok untuk pertemuan bisnis yang membutuhkan privasi. Ratna tiba 5 menit lebih awal, memilih meja di sudut yang memungkinkannya mengawasi pintu masuk. Jantungnya berdebar kencang, amplop dari Hendra terasa berat di dalam tasnya. Setelah menemukan amplop itu pagi tadi, Ratna hampir menelepon Aryo. Tapi sesuatu menahannya. Mungkin kebanggaan, mungkin keinginan untuk menangani masalah ini sendiri, atau mungkin jauh di dalam hatinya masih ada keraguan tentang Aryo dan niatnya.
Tepat pukul 2, seorang pria berwajah tajam dengan setelan rapi memasuki kafe. Matanya yang waspada langsung mengenali Ratna. Dengan langkah percaya diri, dia mendekati mejanya. "Ibu Ratna Kusuma?" tanyanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Hendra Gunawan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu." Ratna tidak membalas senyumnya. "Langsung saja Pak Hendra, apa maksud dari semua dokumen dan foto ini?" Hendra duduk dengan tenang, memesan espresso pada pelayan yang lewat sebelum menjawab. "Saya adalah wakil direktur PT Wicaksono Tech. Perusahaan, kami akan melakukan penawaran umum perdana dalam waktu dekat. Sebuah langkah penting yang telah kami persiapkan selama bertahun-tahun. Dan apa hubungannya dengan saya dan anak-anak saya?" Potong Ratna. "Langsung ke intinya, saya suka itu." Hendra tersenyum tipis. "Baiklah, Aryo Wicaksono, CEO kami, telah melakukan sesuatu yang sangat tidak profesional. Dia memiliki hubungan pribadi dengan mantan karyawan Anda yang menghasilkan 3 anak di luar nikah. Dan sekarang dia menggunakan dana perusahaan untuk membiayai kehidupan mewah Anda." Ratna membeku. "Itu tidak benar, Aryo menggunakan uang pribadinya." "Benarkah?" Hendra mengangkat alis. "Kami memiliki bukti transfer dari rekening perusahaan untuk sewa apartemen Anda, biaya sekolah anak-anak, bahkan untuk perabotan. Semuanya dicatat sebagai biaya operasional atau investasi properti." Ratna merasakan darah mengalir deras ke wajahnya. Apakah Aryo benar-benar melakukan itu, menggunakan dana perusahaan dan berbohong padanya? "Apa yang Anda inginkan?" tanya Ratna. Suaranya tegas meskipun hatinya berkecamuk. Hendra menyesap espressonya dengan santai sebelum menjawab. "Tides, Dewan Direksi merasa Aryo tidak lagi cocok memimpin perusahaan. Keputusan pribadinya yang buruk membahayakan reputasi dan keuangan perusahaan. Kami ingin dia mengundurkan diri dengan sukarela." "Dan apa hubungannya dengan saya?" "Anda memiliki pengaruh padanya," kata Hendra langsung. "Jika Anda membujuknya untuk mundur dengan baik-baik, kami akan memastikan bahwa Anda dan anak-anak Anda tetap mendapatkan semua fasilitas yang telah dijanjikan, apartemen, pendidikan, semuanya. Plus, dia mengeluarkan sebuah cek dari saku jasnya. Kompensasi tambahan untuk ketidaknyamanan ini." Ratna melirik cek itu. Jumlahnya cukup untuk membiayai hidup mereka selama bertahun-tahun. "Dan jika saya menolak," wajah Hendra mengeras, "maka kami terpaksa menggunakan cara yang kurang menyenangkan. Klausa dalam perjanjian Anda dengan Aryo memberikan dasar hukum yang kuat untuk mempertanyakan kelayakan Anda sebagai pengasuh utama. Kami bisa mengajukan gugatan atas nama perusahaan sebagai pihak yang dirugikan oleh penyalahgunaan dana untuk menuntut hak asuh anak-anak." "Itu gila!" Ratna nyaris berteriak, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe. Dia meredakan suaranya. Tidak ada pengadilan yang akan memisahkan anak-anak dari ibu mereka hanya karena masalah bisnis. "Jangan terlalu yakin," balas Hendra dingin. "Dengan bukti yang kami miliki tentang bagaimana Anda memanfaatkan posisi Aryo untuk keuntungan pribadi, ditambah dengan riwayat ketidakstabilan finansial Anda sebelumnya, ya, pengadilan mungkin mempertimbangkan bahwa anak-anak akan lebih baik dalam pengasuhan ayah mereka yang mapan secara finansial." "Aryo tidak akan pernah setuju dengan rencana ini," kata Ratna. Berusaha terdengar yakin meskipun keraguan mulai menyelinap dalam pikirannya. "Siapa bilang dia perlu tahu?" Hendra tersenyum licik. "Jika dia mengundurkan diri dengan baik-baik, kami tidak perlu menggunakan kartu truf ini. Semuanya bisa berjalan dengan damai." Ratna terdiam, pikirannya berpacu. Dia perlu waktu untuk berpikir, untuk berbicara dengan Aryo, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Saya perlu waktu," katanya akhirnya. "Tentu," Hendra berdiri, meletakkan kartu namanya di atas meja. "Anda punya waktu 48 jam untuk membujuk Aryo mengundurkan diri. Setelah itu, ya, kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan." Setelah Hendra pergi, Ratna tetap duduk di sana, pikirannya kacau. Apakah Aryo benar-benar menggunakan dana perusahaan untuk membiayai mereka? Apakah semua bantuan dan perhatiannya hanya bagian dari rencana yang lebih besar? Dan yang paling menakutkan,
Apakah dia benar-benar bisa kehilangan anak-anaknya? Dengan tangan gemetar, Ratna akhirnya mengambil ponselnya dan menelepon satu-satunya orang yang dia percaya sepenuhnya saat ini, Pak Hamzah. Bisakah Bapak menjaga anak-anak sore ini? Tanyanya. Saya perlu menemui seseorang. Kantor Anita Pertiwi terletak di lantai yang sama dengan ruang kerja Aryo di gedung PT Wicaksono Tech. Sebagai asisten pribadi CEO, Anita memiliki akses ke hampir semua informasi perusahaan. Jika ada yang tahu kebenaran tentang keuangan Aryo, itu adalah dia. Bu Ratna. Anita terkejut melihat Ratna di pintu kantornya. Ada yang bisa saya bantu? Saya perlu berbicara dengan Anda, kata Ratna, menutup pintu di belakangnya. Secara pribadi, Anita mengangguk menawarkan kursi pada Ratna. Pak Aryo sedang rapat di luar kantor. Apa ini tentang anak-anak? Ini tentang dana yang digunakan Aryo untuk membiayai kami, kata Ratna langsung. Apakah dia menggunakan uang perusahaan? Mata Anita melebar karena terkejut. Tentu saja tidak. Pak Aryo sangat ketat tentang pemisahan keuangan pribadi dan perusahaan. Semua biaya untuk Anda dan anak-anak berasal dari rekening pribadinya. Tapi, Hendra Gunawan mengatakan, Hendra? Anita memotong, wajahnya berubah waspada. Anda bertemu dengannya? Ratna mengangguk, kemudian menceritakan tentang amplop dan pertemuannya di Cafe Senja. Ketika dia selesai, wajah Anita pucat pasi. Ini lebih buruk dari yang saya kira, kata Anita, suaranya rendah. Hendra telah merencanakan kudeta perusahaan sejak lama. Tapi menggunakan Anda dan anak-anak sebagai alat, itu keterlaluan. Jadi, tidak ada dana perusahaan yang digunakan, tanya Ratna untuk memastikan. Sama sekali tidak, tegas Anita. Setiap rupiah datang dari akun pribadi Pak Aryo. Saya sendiri yang mengurus transfernya. Ratna menghela napas lega, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Tapi bagaimana dengan ancamannya tentang hak asuh anak-anak? Apakah klausa dalam perjanjian itu benar-benar bisa digunakan seperti itu? Anita mengerutkan dahi. Saya bukan pengacara, tapi klausa itu memang ada. Pak Aryo tidak pernah bermaksud menggunakannya. Itu hanya standar prosedur yang dimasukkan pengacaranya, tapi di tangan yang salah. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Ratna. Suaranya bergetar. Pertama-tama, Anda harus memberitahu Pak Aryo, kata Anita tegas. Dia perlu tahu bahwa Hendra mengancam Anda dan anak-anak. Ratna mengangguk meskipun ada keraguan di matanya. Bagaimana jika Aryo memilih perusahaan? Ini adalah karyanya selama bertahun-tahun. Anita menatap Ratna lama, seolah-olah menimbang apa yang akan dia katakan selanjutnya. Bu Ratna, saya telah bekerja dengan Pak Aryo selama 7 tahun. Saya melihatnya membangun perusahaan ini dari nol, bekerja 18 jam sehari. Mengorbankan segala hal untuk kesuksesannya. Dia berhenti sejenak, tapi saya belum pernah melihatnya seperti sekarang sejak dia menemukan Anda dan anak-anak. Ada kehidupan di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya, kepedulian yang nyata. Ratna terdiam mencerna kata-kata Anita. Mungkinkah Aryo benar-benar telah berubah? Mungkinkah keluarga sekarang lebih penting baginya daripada perusahaan? Saya akan mencoba menghubunginya, kata Ratna akhirnya berdiri. Satu hal lagi, kata Anita meraih tangan Ratna. Berhati-hatilah, Hendra bukan orang yang main-main. Dia punya banyak koneksi, termasuk dengan pers. Jaga anak-anak dengan baik. Peringatan. Itu mengirimkan getaran dingin di punggung Ratna. Dengan anggukan terakhir, dia meninggalkan kantor Anita. Tekad baru muncul dalam dirinya. Dia akan melindungi anak-anaknya, apapun yang terjadi. Di apartemen, Ratna menemukan Pak Hamzah sedang membacakan cerita untuk anak-anak. Pemandangan yang damai itu kontras tajam dengan badai yang berkecamuk dalam dirinya. Bagaimana pertemuannya? Tanya Pak Hamzah setelah anak-anak tertidur. Ratna menceritakan semuanya, pertemuannya dengan Hendra, ancamannya dan kunjungannya ke Anita. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Pak Hamzah lembut. Saya perlu berbicara dengan Aryo, jawab Ratna. Tapi dia tidak menjawab teleponnya. Anita bilang dia sedang rapat penting dengan investor potensial. Dan tentang Hendra, ancamannya? Ratna menatap ke arah kamar anak-anak.
Tekad keras muncul di matanya. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil anak-anak saya. Tidak Hendra, tidak pengadilan, tidak siapapun. Bahkan Aryo. Tanya Pak Hamzah hati-hati. Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam. Aryo, dia ayah mereka. Dia berhak menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi dia menarik napas dalam. Saya tidak yakin lagi apakah saya bisa mempercayainya sepenuhnya, Pak. Hamzah mengangguk dengan bijaksana. Kadang-kadang kita harus membuat keputusan sulit untuk melindungi orang yang kita cintai. Tapi ingatlah, Ratna, ketakutan bisa membutakan kita dari kebenaran. Tengah malam, bel apartemen berbunyi. Ratna, yang belum bisa tidur, membuka pintu dan menemukan Aryo berdiri di sana. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh urgensi. Anita memberitahuku semuanya, katanya tanpa basa-basi. Kenapa kau tidak langsung menghubungiku setelah Hendra menemuimu? Ratna membiarkan Aryo masuk, menutup pintu perlahan agar tidak membangunkan anak-anak. Aku perlu memastikan beberapa hal lebih dulu. Memastikan apa? Tanya Aryo. Suaranya sedikit, meninggi. Bahwa aku tidak menggunakan dana perusahaan? Bahwa aku tidak berbohong padamu? Ya, jawab Ratna jujur. Maafkan aku, tapi ya, Aryo terlihat terluka, tapi kemudian menghela napas, kemarahannya mereda. Aku mengerti, kepercayaan butuh waktu untuk dibangun. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara rendah, merencanakan langkah selanjutnya. Aryo menjelaskan bahwa dia telah berbicara dengan pengacaranya dan berhasil menemukan cacat dalam klausa perjanjian itu, sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk melawan Hendra jika dia benar-benar mencoba mengambil tindakan hukum. Tapi yang lebih penting, kata Aryo, suaranya penuh tekad. Aku akan menghadapi Hendra langsung, ini sudah personal. Dan perusahaanmu? Tanya Ratna. Penawaran umum perdana? Aryo menatapnya lama. Beberapa hal lebih penting dari sebuah perusahaan, Ratna. Beberapa hal tidak bisa dinilai dengan uang. Kata-kata itu dan kesungguhan di baliknya membuat sesuatu dalam diri Ratna bergetar. Mungkin dia telah salah menilai pria ini. Mungkin Aryo benar-benar telah berubah. Keesokan paginya, berita mengejutkan muncul di semua portal bisnis utama. CEO PT Wicaksono Tech mengungkapkan skandal penyelewengan dana oleh wakil direktur. Artikel itu dengan jelas memaparkan bagaimana Hendra Gunawan telah mencoba menggelapkan dana perusahaan dan menggunakan intimidasi untuk mengambil alih kepemimpinan. Dilengkapi dengan bukti transfer mencurigakan dan rekaman percakapan. Yang lebih mengejutkan lagi, Aryo juga secara terbuka mengakui bahwa dia memiliki 3 anak di luar nikah yang baru ditemuinya beberapa bulan lalu. Dia menegaskan bahwa semua bantuan finansial untuk keluarganya berasal dari dana pribadi dan menyatakan komitmennya untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab sambil tetap memimpin perusahaan dengan integritas. Saya telah membuat kesalahan di masa lalu, kutipan Aryo dalam artikel itu. Tapi saya tidak akan membuat kesalahan yang sama dengan meninggalkan tanggung jawab saya, baik sebagai CEO maupun sebagai ayah. Pengakuan terbuka ini membuat Ratna terkejut. Tanpa berkonsultasi dengannya, Aryo telah membawa situasi pribadi mereka ke ranah publik, tapi sebelum dia bisa bereaksi, ponselnya berdering. Itu Aryo. Aku tahu kau mungkin marah, katanya segera, tapi ini satu-satunya cara untuk melindungi kalian dari Hendra. Dengan membawa semuanya ke publik, dia tidak lagi memiliki kartu untuk mengancam kita. Tapi anak-anak, protes Ratna. Privasi mereka, aku tidak menyebutkan nama kalian. Jelas Aryo. Dan pengacaraku sudah mengajukan perintah perlindungan. Tidak ada wartawan yang bisa mendekati apartemenmu atau sekolah anak-anak. Ratna menghela napas panjang. Aryo benar, dengan membawa semuanya ke publik, dia telah mencabut senjata utama, Hendra. Tapi tetap saja langkah berani ini memiliki konsekuensi. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Ratna. Dewan Direksi mengadakan rapat darurat pagi ini, jawab Aryo. Hendra sedang diinvestigasi. Dan dia berhenti sejenak. Ada sesuatu yang lain. Rupanya Hendra telah melakukan hal serupa pada wanita lain di perusahaan
Mantan asisten eksekutifnya Nina Wijaya telah tampil dengan tuduhan intimidasi dan ancaman serupa. Mata Ratna melebar. Apa? Ya, sepertinya kita bukan korban pertama Hendra. Dia memiliki pola menggunakan informasi pribadi untuk manipulasi dan kendali. Nina telah setuju untuk bersaksi jika diperlukan. Berita ini mengubah segalanya. Bukan hanya tentang Aryo dan posisinya lagi, tapi tentang keadilan yang lebih luas, tentang menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan. Apa yang bisa kulakukan? Tanya Ratna. Tekad baru muncul dalam suaranya. Jika kau bersedia, kata Aryo hati-hati, pengacaraku ingin bertemu denganmu dan Nina. Kesaksian kalian bisa menjadi kunci untuk memastikan Hendra tidak bisa melakukan hal ini lagi pada orang lain. Ratna terdiam sejenak, memikirkan implikasinya. Bersaksi berarti mengekspos dirinya lebih jauh, tapi itu juga berarti berdiri untuk kebenaran, menunjukkan pada anak-anaknya contoh keberanian. Baiklah, katanya akhirnya, aku akan bertemu dengan pengacaramu. Ketika Ratna menutup telepon, dia merasakan perubahan dalam dirinya. Selama 5 tahun dia telah hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, berjuang sendiri. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Dan mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka semua. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena Hendra Gunawan bukan orang yang akan menyerah begitu saja, terutama ketika reputasi dan karirnya dipertaruhkan. Dan dia masih memiliki satu kartu terakhir untuk dimainkan, sesuatu yang bahkan Aryo tidak pernah menduganya. Ruang sidang pengadilan itu penuh sesak dengan wartawan, eksekutif bisnis, dan pengamat yang penasaran. Kasus Wicaksono versus Gunawan telah menjadi pembicaraan utama di kalangan bisnis Jakarta selama berminggu-minggu. Tidak setiap hari seorang CEO perusahaan teknologi terkemuka mengajukan tuntutan hukum terhadap wakil direkturnya sendiri dengan tuduhan intimidasi, penggelapan dana, dan percobaan pemerasan. Ratna duduk dengan tegang di kursi saksi, mata tertuju pada dokumen-dokumen yang dipegang pengacara Aryo, Bapak Surya Pratama. Di seberang ruangan Hendra Gunawan menatapnya dengan tajam, seolah-olah bisa menghancurkannya hanya dengan tatapan. Jadi, Ibu Ratna, lanjut Pak Surya, Anda menegaskan bahwa Tuan Gunawan secara eksplisit mengancam akan menggunakan pengaruhnya untuk mencoba merebut hak asuh anak-anak Anda jika Anda tidak membujuk Tuan Wicaksono untuk mengundurkan diri. Ratna menarik napas dalam. Ya, itu benar. Dia mengatakan bahwa jika saya tidak membujuk Pak Aryo untuk mundur dalam 48 jam, dia akan menggunakan klausa dalam perjanjian bantuan kami untuk mengajukan gugatan hak asuh atas nama perusahaan. Bisikan-bisikan terkejut terdengar di seluruh ruang sidang. Hakim mengetuk palunya, meminta ketenangan. Dan apakah dia menunjukkan dokumen yang mendukung ancamannya? Tanya Pak Surya. Ya, jawab Ratna. Dia membawa salinan perjanjian dengan bagian tentang stabilitas lingkungan disorot, foto-foto saya dan anak-anak, bahkan foto-foto kami di sekolah. Seolah-olah dia telah mengawasi kami selama berminggu-minggu. Hakim, seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas namun adil, mencatat dengan serius. Apakah Anda merasa terancam oleh tindakan Tuan Gunawan? Sangat, kata Ratna, suaranya gemetar, tapi tegas. Sebagai ibu tunggal yang baru saja menemukan stabilitas setelah masa-masa sulit, ancaman kehilangan anak-anak saya adalah hal terburuk yang bisa dibayangkan. Ketika giliran pengacara Hendra untuk melakukan pemeriksaan silang, dia mencoba menggambarkan Ratna sebagai orang yang memanfaatkan posisi Aryo untuk keuntungan pribadi. Tapi Ratna tetap tenang dan jujur, menjelaskan situasi mereka dengan lugas tanpa drama berlebihan. Benar bahwa Pak Aryo membantu kami secara finansial, akunya. Tapi itu adalah tanggung jawabnya sebagai ayah biologis anak-anak saya. Saya sendiri telah kembali bekerja dan sedang membangun kemandirian finansial. Saya tidak pernah meminta atau mengharapkan kemewahan. Setelah Ratna, Nina Wijaya, mantan asisten eksekutif Hendra,
memberikan kesaksian serupa tentang intimidasi dan ancaman yang dia alami. Kemudian Anita menghadirkan bukti-bukti transaksi mencurigakan yang dilakukan Hendra menggunakan dana perusahaan. Ketika Aryo akhirnya dipanggil ke kursi saksi, seluruh ruangan hening. Dengan tenang dan percaya diri, dia menjelaskan bagaimana dia baru mengetahui keberadaan anak-anaknya beberapa bulan lalu dan langkah-langkah yang dia ambil untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab. "Ya, saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahan di masa lalu," kata Aryo jujur. "Saya tidak ada untuk mendukung Ibu Ratna selama kehamilan dan 5 tahun pertama hidup anak-anak saya. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Tapi ketika saya akhirnya mengetahui keberadaan mereka, saya berkomitmen untuk menebus waktu yang hilang, bukan dengan uang atau barang material, tapi dengan kehadiran, dukungan, dan cinta." "Dan bagaimana Anda menanggapi tuduhan bahwa Anda menggunakan dana perusahaan untuk membiayai kebutuhan pribadi keluarga Anda?" tanya hakim. "Itu sama sekali tidak benar," jawab Aryo tegas. "Semua bantuan finansial yang saya berikan berasal dari akun pribadi saya. Saya selalu sangat ketat dalam memisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Bukti-bukti transaksi telah disampaikan kepada pengadilan." Di hari terakhir persidangan saat argumentasi penutup, pengacara Hendra memainkan kartu terakhirnya. Sebuah rekaman percakapan telepon antara Ratna dan seseorang yang diduga Aryo membicarakan tentang menuntut lebih banyak dan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Namun Pak Surya dengan cepat membantah, membuktikan bahwa rekaman itu telah dimanipulasi dan dipotong dari konteks aslinya. Ahli forensik audio yang dipanggil mengkonfirmasi bahwa rekaman itu telah diedit secara signifikan. Setelah 2 minggu persidangan yang melelahkan, hakim akhirnya memberikan putusan. Hendra Gunawan dinyatakan bersalah atas penggelapan dana perusahaan, intimidasi, dan percobaan pemerasan. Dia dijatuhi hukuman percobaan dan denda substansial, serta diperintahkan untuk menjauhi Ratna, anak-anaknya, dan semua saksi dalam kasus ini. Selain itu, lanjut hakim, pengadilan menganggap bahwa klausa tentang stabilitas lingkungan dalam perjanjian antara Tuan Wicaksono dan Ibu Kusuma bersifat tidak adil dan potensial berbahaya. Oleh karena itu, klausa tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus dihapus dari perjanjian. Ketika sidang ditutup, Ratna merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Anak-anaknya aman, masa depan mereka terjamin. Dan yang terpenting, kebenaran telah terungkap. Di luar ruang sidang, wartawan mengerumuni Aryo, masing-masing berebut pernyataan eksklusif, tapi matanya mencari Ratna yang berdiri di pinggir kerumunan dengan Anita. "Bolehkah kita pergi dari sini?" tanyanya saat berhasil mendekati Ratna, mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang diteriakkan padanya. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Mereka menemukan tempat tenang di taman kota, jauh dari keramaian pengadilan. Sore itu cerah, matahari Jakarta bersinar hangat, seolah-olah alam sendiri merayakan kemenangan mereka. "Jadi," kata Aryo setelah mereka duduk di bangku taman, "apa rencanamu sekarang?" Ratna tersenyum kecil, "Melanjutkan hidup, fokus pada anak-anak, pekerjaanku di penerbit, mungkin akhirnya menabung untuk rumah sendiri suatu hari nanti." "Bagaimana kalau..." Aryo ragu sejenak. "Bagaimana kalau aku punya usulan lain?" Ratna menatapnya dengan penasaran. "Usulan apa?" "Selama proses ini, aku banyak berpikir tentang hidupku, prioritasku," kata Aryo. 10 tahun membangun perusahaan telah mengajariku banyak hal, tentang bisnis, tentang orang-orang. Tapi beberapa bulan terakhir dengan kau dan anak-anak mengajariku lebih banyak tentang apa yang benar-benar penting." "Dan apa itu?" tanya Ratna lembut. "Keluarga," jawab Aryo sederhana. "Bukan hanya sebagai konsep, tapi sebagai komitmen sehari-hari. Kehadiran, dukungan, cinta yang tidak bersyarat, seperti yang kau katakan." Ratna mengangguk, menunggu Aryo melanjutkan. "Aku telah memutuskan untuk mengambil langkah mundur dari operasional harian PT Wicaksono Tech," lanjut Aryo. "Aku akan tetap sebagai pemegang saham utama dan ketua dewan, tapi akan menyerahkan posisi CEO kepada Anita. Dia lebih dari mampu memimpin perusahaan."
Mata Ratna melebar. Kau serius? Tapi perusahaan itu adalah hidupmu. Dulu, koreksi Aryo. Sekarang hidupku lebih dari itu. Dan dengan perubahan ini, aku akan memiliki lebih banyak waktu untuk anak-anak dan untukmu jika kau mengizinkan. Ratna merasakan debaran jantungnya meningkat. Apa maksudmu? Aku tahu kita memulai dengan cara yang tidak biasa, kata Aryo, sedikit tersenyum. Pertemuan singkat 5 tahun lalu, kemudian kehilangan kontak, lalu tiba-tiba dipertemukan kembali karena keadaan. Tapi selama beberapa bulan terakhir, mengamatimu dengan anak-anak, melihat kekuatanmu, integritasmu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih. Ratna terdiam, terkejut oleh arah pembicaraan ini. Aku tidak mengharapkan apapun, lanjut Aryo cepat. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mengagumimu, Ratna. Dan jika suatu hari nanti kau bisa melihatku sebagai lebih dari sekadar ayah anak-anakmu, aku akan sangat bersyukur. Ada kejujuran murni dalam kata-kata Aryo yang membuat Ratna tersentuh. Selama 5 tahun dia telah membangun dinding perlindungan di sekitar hatinya, fokus hanya pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anaknya. Tapi sekarang, dengan stabilitas baru dalam hidup mereka, mungkinkah ada ruang untuk sesuatu yang lebih? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Ratna akhirnya. Tapi aku bersedia untuk membuka kemungkinan itu, pelan-pelan tentu saja. Senyum Aryo merekah, seolah-olah matahari baru saja muncul di wajahnya. Itu lebih dari yang kuharapkan. Dalam perjalanan pulang ke apartemen, mereka berbicara tentang rencana praktis. Jadwal Aryo dengan anak-anak, sekolah mereka, rutinitas baru yang harus dibangun. Tapi di balik percakapan biasa itu ada arus baru yang mengalir di antara mereka, arus harapan dan kemungkinan. Ketika mereka tiba di apartemen, Pak Hamzah sedang duduk di teras bersama ketiga anak laki-laki yang langsung berlari menghampiri mereka dengan penuh semangat. "Ayah, Ibu," seru Reza, matanya berbinar. "Pak Hamzah mengajari kami membuat kapal dari kertas koran. Lihat, punyaku bisa mengapung di air." Ratna dan Aryo bertukar pandang, terharu oleh cara anak-anak telah menerima perubahan dalam hidup mereka dengan begitu mudah. Bagi Reza, Budi, dan Dani, situasi ini, memiliki ibu dan ayah yang hadir dalam hidup mereka, terasa alami dan benar. "Bagaimana kabar kalian, anak-anak pintar?" tanya Aryo berlutut untuk memeluk mereka. "Ayah punya berita besar. Mulai minggu depan, ayah akan memiliki lebih banyak waktu untuk bermain dengan kalian." "Benarkah?" tanya Budi bersemangat. "Apakah kita akan pergi ke Dufan lagi?" "Mungkin," Aryo tertawa. "Tapi lebih dari itu, ayah akan ada di sini lebih sering. Untuk makan malam, untuk mendongeng sebelum tidur, untuk membantu PR." "Seperti ayahnya Raffi?" tanya Reza mengacu pada teman sekelasnya yang memiliki keluarga tradisional. Aryo melirik Ratna yang mengangguk kecil. "Ya sayang, seperti ayahnya Raffi." Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Ratna dan Aryo duduk di balkon bersama Pak Hamzah, menikmati teh hangat dan percakapan ringan. Ada kedamaian yang menyelimuti mereka, seolah-olah badai telah berlalu dan meninggalkan langit yang lebih jernih. "Jadi," kata Pak Hamzah dengan mata berkilau, "apakah ini akhir bahagia dari cerita kalian?" Ratna tersenyum. "Saya rasa ini bukan akhir, Pak. Ini baru permulaan." "Permulaan yang baru," tambah Aryo, mengangkat cangkir tehnya dalam gestur bersulang. Untuk permulaan yang baru, Ratna dan Pak Hamzah menimpali, mengangkat cangkir mereka juga. 6 bulan kemudian, kehidupan mereka telah menemukan ritme baru yang harmonis. Aryo, meskipun masih terlibat dalam keputusan strategis PT Wicaksono Tech, sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai konsultan independen, bekerja dari rumah 3 hari seminggu. Ini memberinya fleksibilitas untuk mengantar anak-anak ke sekolah, menghadiri pertunjukan sekolah mereka, dan bahkan bergabung dengan komite orang tua. Ratna telah dipromosikan menjadi editor senior di penerbit, menemukan panggilan dalam membantu penulis muda mengembangkan suara mereka. Baru-baru ini, dia bahkan mulai menulis cerita anak-anaknya sendiri, terinspirasi oleh pengalaman putra-putranya. Mereka masih belum tinggal bersama secara resmi. Aryo menghormati kebutuhan Ratna akan ruang dan kemandirian, tapi dia memiliki kunci apartemen
dan sering menghabiskan malam di sana, terutama ketika anak-anak meminta dibacakan cerita pengantar tidur oleh keduanya. Pak Hamzah, yang telah menjadi seperti kakek bagi anak-anak, kini memiliki hubungan pertemanan yang hangat dengan Aryo. Mereka sering bermain catur bersama sementara Ratna bekerja di laptopnya dan anak-anak bermain di sekitar mereka. Nina Wijaya, mantan asisten Hendra yang bersaksi di pengadilan, telah menjadi teman Ratna. Bersama mereka mendirikan kelompok dukungan kecil untuk wanita pekerja yang menghadapi intimidasi di tempat kerja, berbagi pengalaman dan saran praktis. Dan Hendra Gunawan, setelah skandal itu, reputasinya hancur di dunia bisnis Jakarta. Terakhir yang mereka dengar, dia pindah ke luar negeri, mencoba memulai ulang di tempat di mana namanya tidak dikenal. Suatu malam, setelah makan malam keluarga yang meriah di apartemen, Aryo mengajak Ratna ke balkon favorit mereka. Bulan purnama bersinar terang di atas Jakarta, memantulkan cahayanya pada gedung-gedung tinggi yang berkilauan. "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu," kata Aryo. Suaranya sedikit gugup, emosi, yang jarang terlihat pada pria yang biasanya sangat percaya diri ini. Ratna menatapnya dengan penasaran. "Apa itu?" Aryo mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin, dia tahu Ratna belum siap untuk itu, tapi sebuah kunci. "Ini kunci untuk rumah di Sentul," katanya. "Bukan mansion atau properti mewah, hanya rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas untuk anak-anak bermain, taman kecil untuk kau berkebun. Aku tahu kau selalu ingin mencobanya, dan ruang kerja untuk kita berdua." Ratna mengambil kunci itu, merasakan beratnya di tangannya. "Aryo, aku tidak memintamu untuk menikah." "Belum," Aryo tersenyum. "Aku hanya berpikir mungkin sudah waktunya kita mencoba hidup sebagai satu keluarga yang utuh untuk anak-anak dan untuk kita." Ada air mata di mata Ratna, tapi itu adalah air mata bahagia. 6 bulan lalu, dia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, mempertimbangkan masa depan bersama pria yang dulu adalah orang asing, kemudian menjadi ayah anak-anaknya, dan sekarang sesuatu yang lebih. "Ya," katanya akhirnya, "aku rasa sudah waktunya." Mereka tidak berciuman, belum. Tapi jari-jari mereka bertautan di pagar balkon, dan dalam genggaman itu ada janji untuk masa depan yang penuh harapan. Di dalam apartemen, terdengar tawa Reza, Budi, dan Dani yang sedang bermain dengan Pak Hamzah. Suara-suara kebahagiaan yang sederhana tapi nyata. Suara-suara yang tidak lama lagi akan memenuhi rumah baru mereka di Sentul. Ratna menatap bulan, bersyukur atas perjalanan panjang yang telah membawanya ke titik ini. Dari tangga marmer yang dingin ke balkon hangat ini. Dari ketakutan akan kehilangan anak-anaknya ke keyakinan akan masa depan bersama. Kadang-kadang, jalan terpanjang dan tersulit adalah jalan yang membawa kita pulang. "Untuk awal yang baru," bisik Ratna, menggenggam kunci itu erat-erat. "Untuk keluarga kita," balas Aryo, sama pelannya. Dan di bawah langit Jakarta yang berbintang, mereka berdiri bersama, bukan lagi sebagai dua orang asing yang dipersatukan oleh keadaan, tapi sebagai dua orang yang memilih untuk menulis bab baru dalam kisah mereka bersama.